Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai penggunaan osiloskop pada mata kuliah Instrumentasi Besaran Listrik Praktikum kelas TA1. Selanjutnya pada kelompok 4 memiliki anggota yang pertama Ahmad Fadli Rahman dengan NIM 08, kemudian Sigit Edi Perkasa dengan NIM 028, kemudian dengan saya sendiri dengan Rahmat Fasilat Moko dengan NIM 053. Kemudian yang pertama ada tujuan laporan. Yang pertama itu mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi, tata cara kalibrasi, dan batas operasinya. Kemudian yang kedua menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal, tegangan, serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beda fase sinyal tersebut. Nah, kemudian ada dasar teori. Dasar teori pada pertemuan kali ini adalah osiloskop, yaitu alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Secara umum, osiloskop berfungsi untuk menganalisis tingkah laku yang besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar, serta melihat bentuk sinyal yang sedang diamati. Dengan osiloskop, kita dapat mengetahui besarnya nilai frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Dengan sedikitnya pengaturan, kita juga dapat mengetahui beda fase antara dua buah sinyal. Kemudian, osiloskop terdapat dua tipe berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu yang pertama adalah tipe analog atau ART, Analog Real Time Oscilloscope, yang kemudian bisa dilihat pada gambar di bawah. Terus kemudian ada tipe digital atau bisa disebut juga dengan DSO, Digital Storage Oscilloscope, yang gambarnya juga bisa kita lihat di bawah. Kemudian pada saat menggunakan oscilloscope perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan alat yang diukur dan oscilloscope ditanahkan atau digroundkan. Di samping untuk keamanan, hal ini juga untuk mengurangi suara dari frekuensi radio atau jala-jala. Kemudian memastikan probe dalam keadaan baik. Yang ketiga ada kalibrasi tampilan bisa dilakukan dengan panel kontrol yang ada di osiloskop. Yang keempat ada tentukan skala sumbu Y atau tegangan dengan mengatur posisi tombol volt atau diff pada posisi tertentu. Jika sinyal masuknya diperkirakan cukup besar, gunakan skala volt atau diff yang besar. Tampilan volt atau diff ditunjukkan oleh sumbu vertikal. Jika sulit memperkirakan besarnya tegangan masukan, gunakan attenuator 10 kali atau redam sinyal dengan probe atau skala volt atau diff dipasang pada posisi paling benar. Yang kelima adalah tentukan skala time atau diff untuk mengatur tampilan frekuensi sinyal masukan. Tampilan time atau diff ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Yang keenam, gunakan tombol trigger atau hold off untuk memperoleh sinyal keluaran yang stabil. Yang ketujuh adalah gunakan tombol pengatur fokus jika gambar kurang fokus. Yang ke-8, gunakan tombol pengatur intensitas jika gambar sangat atau kurang terang. Yang 9, memastikan probe dalam keadaan baik. Yang 10, ada kalibrasi tampilan bisa dilakukan dengan panel kontrol yang ada di osiloskop. Kemudian yang 11, tentukan skala sumbu Y tegangan dengan mengatur posisi tombol volt atau diff pada posisi tertentu. Jika sinyal masuknya diperkirakan cukup besar, gunakan skala volt diff yang besar. Tampilan volt tadi ditunjukkan oleh sumbu vertikal. Jika sulit memperkirakan besarnya tegangan masukan, gunakan attenuator 10 kali atau peredam sinyal pada probe atau skala volt atau diff dipasang pada posisi paling besar. Kemudian 12, tentukan skala tematif mengatur tampilan frekuensi sinyal masukan. Kemudian 13, gunakan tombol trigger atau hold off untuk memilih sinyal kurang stabil. 14, gunakan tombol pengatur fokus jika gambar kurang fokus. 15, gunakan tombol pengatur intensitas jika gambarnya sangat atau kurang terang. Kemudian ini adalah panel osiloskop yang digunakan atau DSO BK2542B. Kemudian ini adalah penjelasan dari osiloskop. Bisa dilihat panel-panelnya. Selanjutnya dilanjutkan. Slide selanjutnya berheader percakapan. Yang pertama, mengukur listrik bolak-balik atau AC. Langkah pertama,
kita membuat dulu rangkaian pengukuran. Setelah itu mengubah nilai frekuensi ke level 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dan 250 Hz. Lalu dicatat nilai yang terukur pada data percobaannya. Next. Yang kedua, kita mengukur beda fase antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Langkah-langkahnya kita buat dulu rangkaian pengukuran. Lalu kita ubah komponen induktor menjadi kapasitor. Lalu setelah diubah, kita catat nilai yang terukur pada data percobaan. Bentuk komponennya dapat dilihat seperti pada tabel. Next. Alat-alat yang kita butuhkan untuk percobaan kali ini adalah yang pertama, osiloskop DSO BK2542-2542B. Lalu yang kedua, 2 set arbitrary atau function generator BK408AWG. Lalu digital multimeter BK2709B, breadboard, sama komponen percobaan B5 dan kabel. Lalu datasheet peralatan-peralatan yang akan dipakai. Next. Data hasil pengamatan mengukur tegangan listrik bolak-balik. Hasil simulasi pada frekuensi 25 Hz dapat dilihat melalui tabel berikut dan juga dengan pada 50 Hz. Next. Berikut hasil simulasi pada 100 Hz dan pada 250 Hz. Next. Lalu mengukur beda fase antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Pada simulasi induktor channel 1, diperlihatkan gambar sinyal adalah seperti pada tabel yang sebelah kiri. Lalu menghitung tegangan yang didapatkan bahwa tegangannya 50 volt. Pada tabel sebelah kanan, channel 2, tegangan yang didapatkan 15 volt. Next. Lalu pada kapasitor channel 1, beda fase antar dua fungsi sinyal tegangan listrik, tegangannya kita dapatkan 50 volt. Next. Pada channel 2-nya kita dapatkan tegangan 2,5 volt dengan gambar sinyal seperti tabel. Next. Lalu selanjutnya tugas modul. Yang pertama, jelaskan analisis terkait data percobaan yang diperoleh. Analisis kelompok kami adalah pada rangkaian pertama, frekuensi jika diubah terdapat perbedaan periode pada satu gelombang sinusoidal. Semakin besar frekuensi, maka semakin cepat periode dalam satu gelombang. Sedangkan pada rangkaian kedua, penggunaan induktor menghasilkan tegangan yang relatif sama. Untuk penggunaan kapasitor menghasilkan tegangan yang relatif berbeda. Lalu yang kedua, function generator. Function generator berfungsi untuk membangkitkan gelombang sinus pada percobaan kali ini. Selain itu, function generator juga bisa membangkitkan gelombang persegi 4 dan gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nomor 3, adakah perbedaan level amplitudo dan frekuensi hasil pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop? Mengapa demikian?
Jawaban kami, amplitude dan frekuensi yang dihasilkan dengan multimeter maupun osiloskop adalah sama. Karena tidak ada pengaruh dari rangkaian, sehingga perbedaan pada level frekuensi maupun amplitudenya juga tidak ada. Next. Yang keempat, jelaskan hasil analisis tentang pengaruh perubahan frekuensi pada level amplitudo dan frekuensi sinyal. Jawaban kami, pada kondisi frekuensi sama, osiloskop menunjukkan tidak adanya perbedaan amplitudo. Tetapi terdapat perbedaan input sinyal yang berpengaruh pada kualitas dan kerapatan sinyal. Menurut hasil yang kami dapat, pada frekuensi 25 Hz, jarak antar gelombang sinus berjarak lebih renggang daripada jarak antar gelombang sinus pada frekuensi 250 Hz. Tanpa adanya perubahan amplitudo pada dua frekuensi tersebut. Yang kelima, jelaskan hasil analisis Anda tentang pengaruh perubahan sinyal tegangan pada percobaan kedua saat komponen berubah menjadi kapasitor. Jawaban kelompok kami, kapasitor menyebabkan amplitudo gelombang menjadi lebih kecil karena terdapat hambatan Xc yang diberikan oleh kapasitor pada rangkaian, sehingga menghambat arus dan tegangan. Next. Pembahasan akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pembahasan pada praktikum minggu ini akan dilakukan percobaan yaitu penggunaan osiloskop. Praktikum ini memiliki tujuan yaitu mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi, tata cara kalibrasi, dan batas operasinya, dan untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal tegangan serta mengukur amplitude, frekuensi, dan beta fasa sinyal tersebut. Praktikum ini akan dilakukan menggunakan software PESIM. Pada percobaan ini akan digunakan dua metode dengan mengukur tegangan listrik bolak-balik dan mengukur beda fasa antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Pada percobaan yang pertama diketahui nilai VPP, R1 dan frekuensi. Dari data yang telah diketahui akan dilakukan percobaan sehingga nantinya akan didapat suatu bentuk gelombang sinyal yang terbentuk. Sedangkan untuk metode yang kedua yakni mengukur beda fasa antar dua fungsi sinyal tegangan listrik di mana rangkaian di metode kedua diketahui nilai VPP, frekuensi R1, L1, dan C1 yang masing-masing sebesar 100 volt, 50 Hz, 10 ohm, dan 10 mikrohenry, dan 10 mikrofarad. Pada rangkaian kedua ini menggunakan dua komponen yaitu induktor dan kapasitor di mana masing-masing menggunakan dua channel. Dengan data yang diketahui tersebut akan terbentuk juga suatu gelombang sinyalnya. Next. Kesimpulan pada praktikum penggunaan osiloskop minggu ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak fungsi dari sistem kerja osiloskop, salah satunya yaitu mengukur tegangan AC/DC. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan juga bahwa perubahan nilai frekuensi mempengaruhi bentuk gelombang dan nilai periode, dan hubungan antara nilai frekuensi dan nilai periode adalah berbanding terbalik. Next. Berikut merupakan lampiran dari percobaan kami pada PESIM. Next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.